datang kembali. Hari ini kita akan belajar lagi mempersiapkan TO IPA. Dan kali ini kita sudah ada soal yang baru. Mari kita langsung saja ke soalnya. Perhatikan peristiwa yang terkait besaran-besaran fisika ya, tidak besaran pokok, bukan juga besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Vino membawa 3 kg. Oh iya, kita lihat dulu ya. Peristiwa yang memuat besaran pokok. Ingat ya, besaran pokok itu SMP jiwa ya. SMP jiwa. Suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan kuat arus. Di sini ada 3 kg salak, berarti ini massa, masuk ya besaran pokok. Suhu, nah udah pasti itu besaran pokok ya. Berarti ini besaran pokok, ini besaran pokok. Kemudian ini 2 liter, ini tuh volume ya. Nah, volume itu adalah besaran turunan. Luas ini juga merupakan besaran turunan. Soal nomor 2, perhatikan tabel besaran turunan. Udah ada kata turunan berikut. Gaya kilogram meter per second kuadrat, ini betul ya, atau newton, sama aja dengan newton di sini. Kemudian kecepatan satuannya meter per second. Oke, udah bagus. Volume meter kubik. Massa jenis ini yang salah nih. Massa jenis itu harusnya kilogram per meter kubik ya. Berarti ini harusnya seperti ini. Atau mungkin maksud soalnya ya, besaran yang diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Panjang dan waktu, harus ada meter, harus ada second. Udah pasti yang ini ya, meter per second. Meter panjang, secondnya waktu, berarti yang kedua ya. Oh, yang pertama tadi belum kita silang ya. Besaran pokoknya berarti 1 dan 2. Oke, berikutnya yang nomor 3. Ini kita punya 3 buah kubus berbeda bahan, memiliki data massa dan volumenya. Kalau kita lihat di sini volumenya semuanya sama, sedangkan massanya berbeda-beda. Ketiga kubus dimasukkan ke dalam bejana berisi alkohol dan massa jenis alkoholnya diberitahukan segini ya, atau pokoknya massa cairan, massa jenis cairannya pokoknya segini ya. Posisi bendanya bagaimana? Oh, berarti kita harus cari dulu massa jenisnya. Di mana massa jenis adalah hasil dari massa dibagi volume. Ini dalam gram, ini dalam sentimeter kubik. Kenapa nggak perlu diubah? Karena di sini patokannya adalah gram per sentimeter kubik, jadi nggak usah diubah. Oke, row 1 berarti 25 dibagi 20 ya, atau bagi 5 bagi 5, jadi 5/4 atau 1,25 gram per sentimeter kubik. Sedangkan yang kedua, kubus kedua, row-nya adalah 10 dibagi 20, 0,5 gram per sentimeter kubik. Yang ketiga, row 3 berarti 16 dibagi 20, bagi 4 bagi 4, atau bagi 2 lah ya, 8/10 atau 0,8 gram per sentimeter kubik. Oke, karena cairannya 0,8 berarti yang sama, yang 0,8 berarti yang ketiga ini akan ngapung ya. Akan melayang-layang. Berarti yang ini akan melayang. Ini melayang. Sedangkan yang massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis cairannya, ini akan terapung. Ya, ini akan terapung. Berarti kita cari yang 2-nya di atas, 3-nya melayang-layang, dan ini pasti tenggelam ya. Ini tenggelam nih. Ini tenggelam. Ini tenggelam 2, 3, 1. 2, betul, 3 dan 1. Ya, yang ini ya isinya ya. Oke, kita sampai pada nomor yang keempat. Di sini perhatikan lambang unsur, nama unsur, dan kegunaannya. Di sini nomor 1 kita suruh menuliskan lambang unsur ya. Lambang unsurnya dari karbon tuh C. Kemudian Hg itu hidragirum atau raksa ini ya. Raksa. Di sini juga ada petunjuknya sih, cairan pengisi termometer dan manometer. Kemudian ini bukan Ai ya, Al ya. Al atau aluminium. Aluminium kegunaannya
Ini bisa jadi alat masak ya. Alat masak. Terus kalau zaman dulu itu ada bodi pesawat. Nah, pokoknya yang nggak jauh-jauh dari ini ya. Kita cek aja ya. 1C raksa peralatan masak ini cocok. Kemudian nomor 5, perhatikan teknik pemisahan campuran berikut. Oh, ini udah pasti destilasi ya kalau yang ada didih ini ya. Karena destilasi itu memisahkan apa? Cairan yang satu dengan cairan yang lain yang berbeda titik didihnya. Oke, gitu keterangannya. Nomor 6, 50 gram es bersuhu ini massa 50 gram. Kita lihat dulu perlu diubah atau enggak. Kita cek di sini. Ini adalah grafik kalor ya. Jika kalor jenis es, dalam ini berarti nggak usah diubah karena di sini yang diketahuinya dalam kalori per gram derajat Celcius. Berarti kalornya nanti kalori, masanya gram. Kalau suhunya ya derajat Celcius. Oke, ada kalor jenis es, kalor jenis air, satu kalor lebur dan kalor uap sudah ada datanya di situ. Tapi kalau kita lihat di sini kalor uap tuh nanti kepake kalau di 100 derajat ya. PRS. PRS. Kok kayaknya masuk? Iya, kan PRS itu berarti kan segini dihitung semuanya gitu. Yuk kita hitung ya. Yang pertama, P ke Q. Yang P ke Q itu kalornya untuk menaikkan suhu ya. Tapi ini S nih. Karena di bawah 0. Berapa? 50 gram. Satuannya udah cocok semua, jadi saya nggak akan tulis satuannya. Kalori jenis S-nya 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kenaikan suhunya segini nih. Berapa sih? Ini ke sini bedanya 5. Oke, berarti 25 kali ini kan jadi 25 ya, 50 kali setengah. 25 kali 5 125 kalori. QR. QR ini adalah di 0 derajat dan lurus, itu berarti peleburan ya. Q sama dengan M kali L, berarti 50 gram dikalikan kalori lebur es 80 kalori. Nggak perlu ditulis itu ya. Oke, 80 aja kayak gitu. Berarti 5 kali 8 40, 4000 ya kalori. Oke, dan yang terakhir RS. Ya, ingat ya, bukan sampai RT ya. Karena di sini diminta hanya ada apa? Ada hurufnya gitu, P sampai S. Sebenarnya ini cukup gini sih sebenarnya soalnya, P sampai S kayak gitu ya. RS berarti dia Q sama dengan M kali C-nya, C air ya. Karena sudah di atas 0 derajat itu bentuknya air, kali delta T. Berarti di situ ada 50 gram kalikan 1, karena kalori jenis air itu 1, dikalikan, nah ini di sini bedanya berapa ini? Naiknya 40 kan. 5 kali 4 20, berarti 2000. Totalnya berarti 4000 kita tambahin dengan 2000 kalori ditambahkan dengan 125. Kayaknya angkanya langsung ketebak ya, 6125 kalori. Yang ini. Sampai ke nomor 7. Sebuah benda bermassa 400 gram. Nah, kalau ini kan berhubungan dengan, udah kebayang ini pasti energi mekanik ya. Berarti ini nanti harus diubah menjadi kilogram. Berarti 400 ini kita bagi jadi dibagi 1000 supaya jadi kilogram. Berarti 0,4 kilogram. Oke, dan di sini ketinggian awalnya 1,5. Ini tuh berarti 0,7 meter ya. Nah, yang kita pentingkan kalau kita ngomongin energi mekanik, potensial dan kinetik, itu adalah ketinggian dari tanah. Ketinggian dari tanah. Berarti kalau ini 1,5 kurangi 0,7 ya, 0,8 ya. Meter. Jangan pakai senti ya, pakai meter di sini. Energi kinetik nggak usah pakai setengah mv kuadrat, kita pakai yang ini aja. Berarti energi mekanik posisi 1 akan sama dengan energi mekanik di posisi 2 karena berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di tempat 1 itu di sini tuh selalu kita asumsikan bahwa dia mula-mula tuh diam. Gitu ya. Berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2.
2. Cuma yang ini nanti nggak usah dipikirin karena ini pasti 0. Karena dia diam sebelum mulai dia bergerak gitu. EP1 massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian yang pertama sama dengan EP2 massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian yang kedua, yang 0,8 itu ya, ditambah EK2. EK2 yang kita cari. Kita masukin angkanya 0,4 kg kalikan 10 meter per second kuadrat dikalikan ketinggiannya 1,5 sama dengan masanya sama kalikan percepatan gravitasi sama 10 meter per second kuadrat dikalikan ketinggiannya 0,8 tambah EK 2. Ini kalau kita kalikan 0,4 kali 10 itu 4 ya. 4 kali 1,5 itu 6. Satuannya tepatnya joule ya. Yang di sini 0,4 kali 10 itu 4. 4 kali 0,2 itu 3,2 ya. 3,2 joule tambah EK 2. Berarti EK 2 sama dengan 6 joule dikurangi 3,2 joule. Ketemunya berapa ini? 2,8 ya. 2,8 joule. Oke, berikutnya. Peter menguji beberapa larutan dengan menggunakan pH meter dan mencatat hasilnya. Jika kemudian dia menggolongkan larutan-larutan menjadi asam, basa, dan netral, seperti pada tabel di bawah. Larutan yang tergolong asam. Asam itu berarti dia lakmusnya jadi merah-merah dan dia di bawah, pH-nya di bawah 7. Berarti ini di atas 7, ini berarti basa ya. Ini asam, biru-biru itu juga basa, merah-merah itu asam. Berarti 2 dan 4. Nomor 9. Perhatikan peristiwa-peristiwa di bawah ini. Ini perubahan fisika ya yang diminta ya. Berarti kita akan golongan perubahan fisika atau kimia nih. Karena sering kehujanan, pagar besi di rumah Ayu berkarat. Berkarat itu kimia. Denisa mencampurkan permen mint ke dalam air soda sehingga muncul banyak gelembung. Nah, munculnya gelembung itu sudah pasti kimia ya. Dry ice lama-lama menguap itu hanya perubahan wujud, berarti ini fisika. Jadi membuat es batu dengan cara membekukan air pada cetakannya juga fisika. Berarti yang diminta 3 dan 4. Nah, nomor 10. Nah, gini nih nomor 10 nih. Zat aditif alami berikut. Nama fungsi zat aditif yang benar adalah, yang pertama karamel, fungsinya jelas bukan pewangi ya. Nah, karamel itu sebenarnya kita ngomongin bisa 2 ya. Pertama, kalau kita ngomongin karamel sebagai alami ya, karamel itu jadinya pemanis lah ya. Tapi kalau zat aditif buatan ada juga yang warna coklat itu disebut juga sebagai pewarna. Warna coklat itu namanya karamel. Kayak kalau tartrazin itu adalah warna kuning, kemudian indigo itu warna biru gitu-gitu ya. Tapi di sini kan udah pasti ada alami. Berarti kalau mau bener karamel tuh harusnya pemanis. Buah naga pewarna, betul ya. Gula jagung pemanis bisa. Kopi pengental enggak bukan ya. Garam untuk pengawet bisa. Penyedap rasa juga bisa. Berarti 2, 3 dan 5. Nomor 11. Perhatikan grafik gerak mobil. Ini grafiknya kecepatan terhadap waktu ya. Percepatan mobil saat T sama dengan 6 second sampai dengan T sama dengan 18 second. Berarti ini sampai sini kita bisa langsung selisihkan ya sebagai waktunya ya. 18 dikurangi 6. Berarti dia kebetulan 12 second. Kebetulan ya, bukan karena ini ya, tapi karena selisihnya. Jadi kalau misalkan ini 18 sama 5 ya berarti di sini 13 kayak gitu. Kemudian di sini nanti adalah V0, di sini adalah VT gitu ya. Karena yang dibatasi adalah 6 sampai 18. Percepatan mobil. VT kurangi V0 dibagi T. Kecepatan akhirnya adalah 9 meter per second dikurangi 6 meter per second dibagi 12 second. Berarti 9 kurangi 6 3 per 12 itu 1/4 ya. 1/4 itu berarti 0,25 meter per second kuadrat. Nomor 12. Perhatikan ketika Anton menarik troli di bawah ini. Ini masanya cuma 1 ya.
Ini masanya cuma 1, di sini masanya 4. Jika percepatan troli sama, A1 sama dengan A2 atau sama cepatnya, maka pernyataan yang benar adalah di sini pasti sama, berarti dia butuh gayanya ya lebih kecil ya. Pada peristiwa 1 pasti gaya yang dibutuhkan tuh lebih kecil dibanding peristiwa 2, karena kan dia sama ngejar sama cepatnya. Berarti dia harus lebih gede di posisi 2-nya. Masa beban 1, ini nggak jelas enggak ya. Masa beban 1 lebih besar dari masa beban 2, jelas enggak. Gaya Anton pada gambar 1 lebih kecil dari gaya Anton pada gambar 2. Nah, ini baru benar ya. Langsung aja udah itu. Nomor 13 kita punya soal tuas, besarnya W agar seimbang. Oh, ini F-nya ya. F-nya segini. Ya, gampang lah ya. Ini kita hitung dulu nih lengan kuasanya. Ini kan lengan beban nih. Lengan kuasanya ini jadiin senti aja kali 100 ya. 120 cm. Sudah di sini sudah 40, tentunya di sini 120 kurangi 40 ya. 80 cm. Saya pakai cara yang gini aja. KM sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban, berarti 80 cm kita bagi dengan 40 cm. Ketemunya adalah 2. Berarti kalau kita mau nyari beratnya, itu hasil kali ya. Berat itu adalah KM dikalikan F. 2 dikalikan 25 Newton berarti sama dengan 50 Newton. Oke, berikutnya nomor 14. Ini adalah hukum Pascal ya. Perhatikan mesin mengangkat mobil di suatu tempat pencucian. Nah, ini kita pakai rumus W sama dengan M kali G, massa kali percepatan gravitasi. Sudah pasti kita akan mendapatkan 2000 kali 10 ya, 20.000 Newton ya. Nah, di sini kita punya luas penampang 1 100 cm persegi dan luas penampang 2 segini. Ini kita ubah aja dulu ya. 0,5 meter persegi kita akan ubah menjadi cm persegi. Tujuannya ya supaya sama sih. Supaya sama aja, berarti meter ke cm turun 2 ya. Turun 2, tapi kan ada perseginya, berarti dikalikan 10.000 ya. Satuannya cm persegi. Berarti jadinya 5.000 cm persegi. Oke, ini prinsipnya gini, tekanan di tempat 1 akan sama dengan tekanan di tempat 2. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya yang kita cari, A1-nya 100 cm persegi sama dengan 20.000 Newton dibagi 5.000 cm persegi. Oke, di sini cm perseginya bisa langsung kita hilangin. Kemudian 30 di sini dengan 30 di sini boleh dihilangin, sehingga F1 sama dengan 20 Newton kita kalikan 100 ya. Oh, ini masih ada 5-nya. Sorry. Nah, berarti gini. Ini dibagi dulu ya. 20 bagi 5 berarti 4 ya. 4 dikalikan 20 dibagi 5, 4 kalikan, ini 4-nya Newton kalikan 100. Berarti ketemunya adalah 400 Newton. Nomor 15. Perhatikan gambar ayunan sederhana yang dikatakan berikut. Oke, biasa. Ayunan tersebut bergetar dari A, B, C, B, A, tepat satu getaran ya, sebanyak 20 kali selama ini. Ditanya frekuensi sama periode, gampang ya. Frekuensi adalah jumlah getaran bagi waktu. Berarti 30 dibagi waktunya 20 second. Berarti ini adalah 30 bagi 20, 1,5 Hz. Sedangkan periodenya kebalikannya ya, T bagi N. Berarti 20 second dibagi 30 alias 2/3. Karena nggak ada pilihannya, 2/3 itu 0,6666, bisa dibulatkan 0,67
second. Berarti frekuensinya yang 1,5 dan periodenya yang 0,67, 2 dan 4. Oke, nomor 16. Perhatikan gambar gelombang longitudinal di bawah ini. Oke, ini kita lihat batasnya ya. Kalau yang ini waktunya, ini panjang gelombangnya. Kita lihat yang panjang gelombangnya dulu ya. Kalau kita lihat di sini ada rapatan renggangan. Berarti ada 2 gelombang. 2 gelombang nilainya 80 meter. Berarti satu gelombangnya tinggal dibagi 2 ya. 40 meter. Kemudian periodenya, kalau kita lihat di sini total ada 3 gelombang. Kok nggak sama? Ya kan ini ada batasnya beda. Jadi kalau ngerjain soal kayak gini lihat batasnya dulu. Berarti 3 gelombang, dalam hal ini 3 periode sama dengan 6 second. Periodenya 6 bagi 3 ya, 2 second. Berarti panjang gelombang 40 meter dan 2 second. Nomor 17. Sebuah benda diletakkan pada jarak 30 cm di depan sebuah cermin cekung yang jarak fokusnya 15. Berarti fokusnya positif 15 karena cermin cekung. Kemudian bendanya ada pada jarak SO-nya 30 cm. Yang kalau kita gambarin, nggak usah pakai hitungan ya. Kita gambarin, ini fokus, ini 2 kali fokus atau boleh R atau M. Ini ke sini 15, ini ke sini 30. Ternyata bendanya tepat di 2F ya, atau tepat di jari-jari kelengkungannya. Ini apalan aja ya, nyata terbalik sama besar. Nomor 18. Dua buah benda bermuatan plus Q dan plus Q berjarak sejauh R menimbulkan gaya tolak sebesar F. Biasa banget ya. Jika muatan Q1 dikalikan 6 kali, muatan 2 6 kali, dan jarak kedua benda tersebut dijauhkan menjadi 2R, maka gaya Coulombnya adalah, sampai kayak gini aja deh. Gaya kedua adalah Q1 akhir dibagi Q1 awal kali muatan 2 akhir muatan 2 awal dikali, kalau jarak ini tetap kebalikan ya. Di sini kan akhir-akhir jaraknya tetap R1 bagi R2. Jangan lupa dikuadratin, kalikan F1. Q1 akhir 6Q awalnya Q kali 2Q awalnya Q kalikan jarak semula adalah R, 1R gitu ya, menjadi 2R kuadrat. Ini jangan lupa dicoret, dikalikan F1 semula adalah F. Berarti ini coret semuanya. 6 kali 2 12, 12 dikalikan setengah dikuadratin 1/4 kalikan F. Berarti ini adalah 3F. Ya, udah. Nomor 19. Jawabannya yang ini ya. Nomor 19. Perhatikanlah gambar rangkaian listrik berikut ini. Nilai kuat arus total standar banget ya. Kuat arus total I aja. Nah, kita selesaikan dulu yang ini ya, yang paralel. Jadi 1/R paralel sama dengan 1/400 ditambah 1/100. Berarti jadiin 400 aja. Ini 1, di sini 4 ya. Kan supaya jadi 4/400 gitu. Tinggal kan itu 1/RP. Berarti RP dibalik aja, 400 dibagi 5, ketemunya 80 ohm, sehingga R totalnya adalah 100 ditambah 80 ditambah 120. Ketemunya adalah 300 ohm, di mana I adalah V total atau V sumber dibagi R total. Kan cuma kuat arus total ya. Kalau kuat arus di sini ya ceritanya lain lagi ya, tapi itu lain waktu aja. Berarti di sini 12 volt dibagi R totalnya adalah 300 ohm. Masing-masing dibagi 3 aja, 4/100 berarti 0,04 ampere. Nomor 20. Sebuah teko pemanas
Di sini ada voltnya dan di sini ada dayanya 220 volt 900 watt digunakan selama 10 menit. Ini kalau dalam joule itu harus dalam second ya. 10 kali 60 berarti 600 second. Ini T-nya. Tegangannya sesuai energi yang dipakai. Nah, energinya saya lebih pakai yang ini aja deh, P kali T aja. Jadi daya dikalikan waktu gitu aja. Berarti 900 watt dikalikan waktunya adalah 600 second. Di sini 9 kali 6 54, nolnya ada 4 joule. Kalau mau jadi kilojoule ya tinggal dibagi 1000 ya. Kayak gitu. Nomor 21. Perhatikan gambar trafo di sini. Ini ada seperti ini. Ini berarti adalah primer ya, sumber ya. Berarti V primernya adalah 220 volt. Ada I primer juga di situ 1 ampere, lilitan primernya 1200 lilitan. Sedangkan N sekunder diketahui 300 lilitan. Dari sini aja kita mau cari dulu pilihannya ya. Kan ini dari banyak ke sedikit nih. Ini berarti step down nih. Berarti ini kita coret aja dulu ya. Step down. Nah, di sini yang membedakan ternyata adalah kuat arusnya aja nih. Kan ini sama nih. Kita cek kuat arusnya aja. IS per IP itu kebalikan dengan jumlah lilitannya. Berarti ini NP per NS. Oke, kita masukin IS yang kita cari. I primernya 1 ampere sama dengan NP 1200 lilitan dibagi 300 lilitan. Jadi IS-nya sama dengan ini bagi ini adalah 4 ya. 4 kali 1 ya udah 4 aja. IS-nya adalah 4 ampere. Udah itu aja. Oke, kita sampai ke yang biologinya, yang termasuk komponen biotik dari ekosistem air tawar. Air tawar ya, air tawar. Jangan pilih yang ini B ini, jangkrik, kadal, kelinci. Emang dia biotik, tapi kan air tawar. Kita pilihnya berarti yang makhluk-makhluk air ya, belut, eceng gondok, mujair, lele yang ini. 23. Tony sedang mengamati seekor bunglon yang memanjat pohon dan mengalami perubahan warna kulit. Ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh makhluk hidup tersebut adalah memanjat pohon berarti dia bergerak. Perubahan warna kulit itu berarti dia peka terhadap rangsang. Nomor 24. Perhatikan hewan di bawah ini. 2 makhluk hidup dengan hubungan kekerabatan paling dekat dengan makhluk hidup di atas. Ini berarti reptil yang mirip kadal ya. Ya, berarti kadal dan iguana ini cicak nih. Udah langsung gitu aja. Nomor 25. Mikroskop, fungsi yang ditunjukkan oleh Y. Y itu berarti apa sih ini? Oh, lensa objektif nih. Berarti ini ya, karena dia adalah lensa objektif. Kalau ini adalah cermin reflektor atau cermin cekung misalnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan cahaya untuk dilempar ke situ ya. Kok dilempar sih? Supaya nanti terang pengamatan kita. Sedangkan ini adalah lensa okuler untuk perbesaran juga. 26. Perbandingan sel hewan dengan sel tumbuhan yang benar ya. Oke. Plastida, sel hewan tidak ada, tumbuhan ada. Kayaknya benar deh. Langsung. Mitokondria dua-duanya punya ya harusnya. Salahnya di sini. Vakuola, sel hewan ada juga kecil dan gak semuanya, tapi di sel tumbuhan pasti ada. Membran sel semuanya ada. Berarti jawabannya yang A. 27. Pernyataan yang benar terkait gambar di atas adalah, ya udah kita urutin aja. Di sini adalah ini adalah penampang batang dikotil ya. Berarti yang ini adalah epidermis, di mana dia akan jadi pelindung. Yang B ini adalah phloem, transport hasil fotosintesis. Kemudian yang C ini adalah kambium, fungsinya adalah perbesaran batang dikotil.
Terus yang D ini xilem, mengangkut atau transport air dan nutrisi dari tanah. Yang E ini adalah pith atau empulur, boleh dibilang sebagai cadangan makanan. Pernyataan yang benar terkait gambar A, cadangan makanan, salah. Bagian D untuk mengambil air dan nutrisi dari tanah, ya. Betul yang ini, ya. Nomor 28, organisme yang tepat untuk nomor 1 dan 2, kita disuruh melengkapi jaring makanan, ya. Jagung bisa dimakan apa? Gitu. Bisa dimakan ulat, jangkrik. Nah, ini nggak bisa nih, jelas salah. Yang ini masih bisa. Kemudian katakanlah di sini sesuatu yang bisa dimakan katak. Kadal jarang dong bisa dimakan katak. Berarti yang kedua ini salah nih. Yang di sini jangkrik. Satunya jangkrik bisa, tapi duanya ulat. Jelas enggak nih. Yang keduanya salah nih. Coba yang 3. Jagung dimakan ulat bisa. Kemudian tikus, pilihannya ular kecil. Oh iya, tikus sama katak bisa dimakan ular kecil. Ular kecil dimangsa dengan elang. Berarti jawabannya yang ini. Nomor 29, gas yang dapat mencemari udara adalah, kalau nitrogen dia tidak mencemari, ya, apalagi oksigen dia tidak mencemari. Nitrogen aja masuk ke dalam paru-paru kita aja nggak bereaksi. Nah, ini metan, H2O3 itu ozon. Yang sebenarnya merupakan pencemar adalah ini, karbon dioksida, karena terlalu banyak itu bisa bikin lemas. Karbon monoksida jelas dia merupakan polutan. Berarti jawabannya yang B. Nomor 30, pengaruh ledakan populasi manusia terhadap ekosistem. Nah, ini ada banyak faktor. Berkurangnya luas hutan karena dipakai buat pemukiman bisa jadi, ya. Berkurangnya kualitas udara, yang makin banyak orang, ada asap, ada masak, ada industri, ya. Bertambahnya persediaan air jelas tidak mungkin. Berkurangnya limbah jelas, limbah rumah tangga ya malah bertambah, ya. Berarti yang A. Oke, di sini ada aktivitas push up. Push up itu berarti ini sendi engsel, ya. Engsel di sini, kalau otot yang paling berpengaruh tuh adalah bicep dan juga otot dada. Paling diantara itu aja kalau push up, ya. Jadi sendinya aja udah pasti yang ini, ya. Dada dan tricep. Nomor 35, perhatikan gangguan pencernaan. Pleuritis itu ada di paru-paru, masa ada di usus? Sembelit mengalami kesulitan buang air besar karena kurang makan berserat, betul. Penderita MAK mengalami produksi natrium klorida, bukan natrium klorida, ya, HCl, asam klorida, ya. Tipes karena salmonella tipi, ya, betul, ya. 2 dan 4. Nomor 33, ya, percobaan dengan haus lagi. Di X ini pasti ini adalah oksigen, sedangkan ini hidrila, gelembungnya ini karbon dioksida. Oke, kita cari-cari yang nyambung-nyambung, ya. Gas CO2 di X salah. Tumbuhannya akan tumbuh setelah menghisap O2 dari ruang X, enggak kayak gitu. Gas O2 di X di sini dihasilkan setelah tumbuhan mendapat cahaya matahari, masuk akal banget nih. Tumbuhannya adalah hidrilla, betul, tapi menghasilkan CO2 di X, ini yang salah, ya. Nah, berarti kayak gitu. Nomor 34, perhatikan sel darah berikut. Ini kepingan itu berarti eritrosit atau sel darah merah. Ini leukosit juga. Yang ini trombosit. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh P, berfungsi untuk melawan kuman penyakit, salah. Q, untuk membawa hemoglobin, salah. R, berfungsi untuk menelan kuman penyakit, bisa. S, berfungsi untuk, ini juga salah. Ya, kan ada juga itu, ya, yang fagositosis tuh, ya.
mengalahkan kuman dengan cara memakannya. Nomor 35, Jeffrey berjalan santai menyusuri jalan di depan rumahnya. Dia bernafas dengan teratur. Di perempatan jalan, dia melihat guru fisikanya yang rajin menagih tugas. Jeffrey teringat belum membuat laporan minggu lalu. Dia cepat-cepat bersembunyi. Untungnya Jeffrey tidak ketahuan. Dia menarik nafas panjang dan mengembuskan nafas panjang karena lega. Pernyataan yang benar terkait volume nama volume udara pernafasan ya. Volume udara ketika Jeffrey bernafas dengan teratur adalah kapasitas total paru-paru. Salah ya. Kalau bernafas teratur itu udara tidal ya. Semua volume udara yang dihirup Jeffrey adalah volume udara residu. Enggak. Kalau yang kita bisa hirup itu namanya sekuat-kuatnya itu komplementer. Volume ketika Jeffrey mengembuskan nafas panjang adalah suplementer. Ini betul ya. Apalan ini ya. Volume ketika Jeffrey menghirup nafas panjang adalah ini yang komplementer ya. Nomor 36. Pernyataan yang benar terkait dengan nefron ginjal. Oke, argumentasi terjadi pada tubulus colectivus enggak lah ya. Itu pengumpulannya. Penyerapan kembali terjadi pada brevis renalis, bukan harusnya reabsorpsi itu adalah tubulus proximal ya. Reabsorpsi terjadi pada tubulus proximal ya, itu betul. Filtrasi harusnya di glomerulus itu ya. Ini salah ya. Jawabannya C. Bagian alat reproduksi pria yang berfungsi untuk pematangan itu udah pasti epididymis. Kemudian nomor 38. Oke, di sini kita punya di sini adalah rahim. Kemudian di sini adalah ovarium. Ini adalah tuba fallopi. Di paling bawah berarti ini vagina ya. Bagian evolusi sebagai jalan masuk sperma. Berarti yang di sini pertama pisan kena ya, berarti W ini ya. Oke, berikutnya tanaman ersis berbiji bulat dan berkulit hijau. B besar, B besar, H besar, H kecil. Berarti dia gametnya adalah B besar, H besar, dan B besar, H kecil. Dengan tanaman ercis berbiji bulat berkulit biji putih. Yang di sini ada dua juga, B besar, H kecil, dan B kecil, H kecil gametnya. Persentase tanaman yang berfenotip biji bulat dan putih ya, biji bulat dan putih. Bulat itu berarti dia harus ada B besarnya ya, harus ada B besarnya, dan kulitnya harus putih. Kalau dilihat sini putih itu berarti yang H kecil ya, yang ada H kecilnya. Oke, kita cross aja langsung ya. Di sini berarti B besar, H besar, dan B kecil, H kecil. B besar, H besar, dan B besar, H kecil. Oke. Di sini jadinya seperti ini. Bulatnya betul, tapi ini hijau, salah. Ini jadinya kayak gini. Ini sama ini. Ini juga enggak ya. Ini jadinya bulat dan hijau juga. Yang di sini BBH. Nah, ini dia. Ini betul. Ini adalah bulat dan putih. Kemudian yang ini besar, kecil, kecil, kecil. Oh, ini juga bulat dan putih. Berarti dia 2 dari 4. 2 dari 4 itu berarti 50%. Dan ini nggak tahu ya, ini di layar kalian bisa kelihatan nggak ya, karena OBS, settingan OBS-nya tadi. Nah, saya bacain aja di sini. Pemanfaatan bioteknologi tradisional yang benar ditunjukkan oleh, saya bacain ya. Membuat oncom dengan bantuan Penicillium notatum. Salah ya, itu buat untuk obat supaya tidak infeksi ya. Membuat kecap dengan Aspergillus wenti. Oh, itu bisa. Yogurt dengan Neurospora cytopila, jelas salah. Tempe dengan Streptococcus thermophilus, salah ya. Berarti jawabannya adalah membuat kecap dengan Aspergillus wenti. Oke teman-teman, itu tadi 40 soal persiapan TO IPA tepatnya. Sampai ketemu lagi di persiapan TO berikutnya. Semangat terus belajarnya.